informasi umum perusahaan. Perusahaan yang kami ambil yaitu usaha jagung goreng gurih yang merupakan salah satu usaha rumahan yang dimiliki oleh Bapak Suparman. Dia dulu juga bekerja sebagai karyawan pada usaha yang serupa yang dimiliki oleh teman terdekatnya. Usaha jagung goreng gurih ini berlokasi di Kelurahan Labu Baru Barat, Pekanbaru, dan sudah berdiri sejak tahun 2004. Dari tahun 2004 hingga tahun 2008, usaha ini berada di Jalan Melati, Kota Pekanbaru, dan dari tahun 2008 hingga sekarang, usaha ini baru berada di Kelurahan Labu Baru Barat, Pekanbaru. Produk yang dihasilkan oleh usaha ini yaitu jagung goreng, yang menghasilkan 40 kilo jagung goreng setiap harinya. Berikut adalah proses pembuatan dari jagung goreng. Yang pertama yaitu rendam jagung dengan kapur sirih selama 5 jam. Yang kedua, panaskan minyak, lalu tumiskan bumbu roiko, garam, daun jeruk, dan lain-lain. Yang ketiga, jagung yang direndam tadi dicuci bersih dengan soda kue supaya mekar. Yang keempat, saat minyak panas, masukkan jagung lalu dioseng. Yang kelima, tunggu jagung hingga bertekstur ringan dan renyah, dan setelah itu angkat serta dinginkan dan jagung siap dinikmati. Mendidih, kita masukkan kapur sirihnya ya. Ya, ini jagung setelah kita cuci, kita rebus selama 1,5 jam, dan kita beri dengan kapur sirih biar dia empuk. Sebelum mendidih kita masukkan kapur sirihnya ya, kita aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita biarkan dulu sampai jagung matang. Ini setelah 1,5 jam jagung akan mekar seperti ini. Kita angkat dan kita cuci agar kapurnya itu tidak melekat di jagung dan bisa bersih dan rasanya gurih dan enak. Jagung kita cuci bersih sampai benar-benar bersih dan hilang air kapur sirihnya, supaya nanti rasanya enak dan air kapur itu tidak merubah rasa gurihnya jagung. Kita cuci berulang-ulang kali sampai jagung benar-benar bersih dan airnya bening ya. Nih udah cukup bersih, udah 4 kali cucian. Nih ya, kita angkat dan kita tiriskan. Ini jagung telah dicuci tadi kita masukkan kembali dalam panci ya. Terus kita rebus kembali selama 15 menit supaya jagung benar-benar empuk. Nanti setelah 15 menit kita angkat, kita tiriskan dan kita beri bumbu agar rasanya gurih dan enak. Itu bumbunya sesuai selera masing-masing. Rebus jagung sampai mendidih seperti ini ya. Untuk lama merebusnya sesuai jumlah banyak sedikitnya jagung yang direbus. Oke, kita lanjutkan dengan step berikutnya. Oke, ini jagung sudah mereka seperti ini, berarti sudah matang, dan kita matikan api kompornya. Jagungnya kita angkat, kita masukkan dalam wadah. Untuk selanjutnya kita akan memberi bumbu. Oke, kita masukkan garam 1 sendok dan penyedap rasa nih atau kaldu ya, kaldu sapi 1 bungkus. Aduk-aduk sampai merata ya.
Terus ini kita tambahkan lagi kaldu rasa ayam biar lebih enak rasanya. Ya, kita aduk kembali sampai betul-betul rata. Sekarang sudah rata. Kita lanjutkan dengan penjemuran sampai kering, mungkin sekitar 1 atau 2 hari tergantung cuaca panas dan tidaknya. Oke, kita lanjutkan untuk penjemuran sampai matang jagung bisa digoreng dan siap kita makan. Ini saya taruh di atas sampah untuk dijemur. Ya, kita masukkan semuanya. Oke, kita siap untuk penjemuran. Ini menjemurnya sampai kering dan siap untuk digoreng. Ya, sudah siap. Proses pembuatan jagung goreng tadi, sekarang kita masuk kepada identifikasi biaya yang dikeluarkan. Yang pertama, kita akan membahas biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah seluruh bahan yang diperlukan dan digunakan untuk bisa membuat atau memproduksi suatu produk atau barang. Nah, dalam proses pembuatan jagung goreng tadi, kita memerlukan bahan bakunya. Yang pertama ada jagung dengan jumlah 40 kg, harga 1 kilonya 16.000 dan total semuanya 640.000. Yang kedua ada minyak dengan jumlah 10 kilo, harga 20.000 dengan total 100.000. Yang ketiga ada bawang putih jumlah 2 kilo, harga per kilo 12.000 total 24.000. Nah, yang bahan baku keempat ada bawang merah jumlah 2 kilo, harga 12.000 dengan total 24.000. Nah, yang terakhir ada garam dan merica jumlah 3 bungkus, harga 8.000 per bungkus dan total 24.000. Nah, selanjutnya kita masuk kepada biaya overhead. Biaya overhead ini bisa dikatakan dengan pengeluaran tambahan yang tidak ada kaitannya langsung dengan proses bisnis atau produksi yang dilakukan. Nah, biaya overhead ini meliputi yang pertama biaya listrik dan air dengan harga dan jumlah per bulannya 300.000. Yang kedua ada kompor jumlah 2 kompor dengan harga per kompor 600.000 dengan total 1.200.000. Nah, yang ketiga kuali dengan jumlah 3 buah dengan harga per buah 130.000 dengan total 390.000. Yang keempat ada wajan, jumlah wajan ada 4, harga 70.000 per wajan dengan total 280.000. Nah, selanjutnya ada spatula dengan jumlah 4 dengan harga 10.000 dan total keseluruhan 40.000. Nah, selanjutnya ada gas dengan jumlah 3 gas, harga per gas 20.000 dengan total 60.000.
kemasan dengan jumlah 50 pouch, harga Rp500 per pouch dengan total Rp25.000. Nah, selanjutnya kita masuk kepada biaya lain-lain. Biaya lain-lain ini disebut juga dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama periode akuntansi yang dianggap kecil dan tidak penting, yang ditulis secara individual dalam buku besar terpisah. Nah, biaya lain-lain ini meliputi yang pertama sunlight, jumlah 1 bungkus, harga per bungkus Rp17.000 dengan total Rp17.000. Yang kedua ada pons cuci piring dengan jumlah 1 buah dengan harga per satuan Rp5.000 dengan total Rp5.000. Nah, yang terakhir ada sapu dengan jumlah per sapu Rp50.000 dengan total Rp100.000. Nah, selanjutnya kita masuk kepada biaya ketenaga kerjaan. Nah, biaya ketenaga kerjaan ini bisa disebut juga dengan biaya yang dikeluarkan untuk membayar para pekerja ataupun pegawai yang bekerja dalam suatu perusahaan. Nah, biaya ketenaga kerjaan ini tenaga kerja produksi dengan jumlah 3 orang dengan gaji per orang Rp1.500.000 dan total gaji per bulannya Rp4.500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi dan saya akan melanjutkan penjelasan materi. Kita akan masuk ke menghitung harga pokok produksi. Yang pertama itu kita akan menghitung biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung terdiri dari persediaan bahan baku awal berjumlah Rp400.000, pembelian bahan baku berjumlah Rp812.000, dan persediaan bahan baku akhir berjumlah Rp200.000. Baiklah, selanjutnya jika kita ingin mencari jumlah bahan baku yang digunakan, maka awalnya kita harus menjumlahkan dulu persediaan bahan baku awal dengan persediaan bahan baku. Setelah kita jumlahkan, maka selanjutnya kita kurangkan dengan persediaan bahan baku akhir. Maka dapatlah jumlah bahan baku yang digunakan, yaitu senilai Rp1.012.000. Dan selanjutnya kita menghitung biaya tenaga kerja langsung, itu senilai Rp4.500.000. Dan selanjutnya kita menghitung biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik terdiri dari biaya listrik dan air Rp300.000, biaya kompor Rp1.200.000, biaya kuali Rp390.000, biaya wajan Rp280.000, biaya spatula Rp40.000, biaya gas Rp60.000, biaya pisau Rp80.000, biaya plastik dan label kemasan Rp25.000, biaya sunlight Rp17.000, biaya cuci piring Rp5.000, dan biaya sapu Rp100.000. Setelah kita menjumlahkan semua klasifikasi tersebut, maka dapatlah total biaya overhead yaitu senilai Rp7.497.000. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke menghitung harga pokok produksinya. Tadi kita telah dapat jumlah bahan baku yang digunakan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Maka selanjutnya kita jumlahkan ke 3 klasifikasi biaya tersebut. Jumlah bahan baku yang digunakan Rp1.012.000, biaya tenaga kerja langsung Rp4.500.000, dan total biaya overhead Rp2.497.000. Maka kita tambahkan dan dapatlah harga pokok produksinya Rp8.009.000. Selanjutnya kita akan menghitung laba rugi dari usaha jagung goreng gurih. Yang pertama, penjualan senilai Rp15.300.000. Selanjutnya harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan terdiri dari persediaan barang jadi awal senilai Rp704.000, harga pokok produksi selama periode senilai Rp8.009.000, dan persediaan barang jadi akhir senilai Rp512.000. Baiklah, untuk mencari harga pokok penjualan, maka langkah kita yaitu persediaan barang jadi awal ditambahkan dengan harga pokok produksi, yaitu Rp704.000 ditambah dengan Rp8.009.000. Setelah itu kita kurangkan dengan persediaan barang jadi akhir, yaitu dikurangi dengan Rp512.000. Maka dapat hasil dari harga pokok penjualan yaitu
8.291.000. Baiklah, selanjutnya setelah kita mencari harga pokok penjualan dan penjualan, maka kita akan mencari laba kotornya. Untuk mencari laba kotor yaitu penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, yaitu 19.300.000 dikurang 8.291.000, maka dapat laba kotornya 7.099.000. Selanjutnya kita harus mencari beban usaha, yaitu beban administrasi dan beban pemasaran senilai 196.000. Maka untuk mencari laba bersih sebelum pajaknya, kita harus mengurangi laba kotor dengan beban administrasi dan pemasaran. Laba kotornya itu 7.999.000 dikurangi dengan beban yaitu 196.000, dan dapatlah laba bersih sebelum pajak senilai 6.903.001. Baiklah, terima kasih kepada ibu dan teman-teman yang telah menonton video presentasi dari kelompok kami. Semoga video presentasi yang kami tampilkan bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, sekian dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.